Saya akan membahas materi tentang Yesus dan Yahweh. Dan dalam studi biblika, historis, dan teologis. Dan mohon maaf bahwa materi yang saya persiapkan agak panjang, sehingga mungkin tidak akan selesai. Dan karena itulah beberapa bagian saya akan secara singkat saja melewatinya, supaya inti daripada pembahasan yang dimaksudkan di dalam tema ini itu bisa tersampaikan. Nanti kalau bisa ada yang membutuhkan materi lengkapnya, itu bisa diberikan. Nah, saudara-saudara, ini penting untuk dibahas berkaitan dengan ajaran-ajaran terkini soal kristologi yang menolak Yesus sebagai Yahweh dan hanya menganggap bahwa Yesus itu adalah wadah dari Yahweh, perwakilan Yahweh, kesusupan Yahweh. Karena itulah maka kita akan berbicara hari ini soal Yesus dan Yahweh ini. Nah, secara singkat saya ingin memberikan beberapa hal yang akan saya bahas. Nah, pertama itu adalah soal nama Yesus dan nama Yahweh ini. Dan kalau kita berbicara soal Yahweh, ini bisa banyak hal yang dibahas, tapi saya ingin berikan secara singkat. Nah, nama Yahweh dengan tetragrammaton dalam bahasa Ibrani Yod-He-Waw-He itu pertama kali diperkenalkan oleh Allah saat menjawab pertanyaan Musa tentang namanya, ya, bagaimana tentang namanya di dalam ayat 13, lalu di ayat 14 dikatakan bahwa firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku. Aku adalah aku, beginilah kau katakan pada orang Israel, akulah aku telah mengutus aku padamu." Lalu muncul di ayat 15, itu nama YHWH ini. Nah, dari teks inilah kita bisa melihat bahwa nama Yahweh diperkenalkan. Nah, kalau kita melihat akhir dari ayat 15, itu dikatakan, "Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun." Nah, ini penting karena jika kita mempelajari nama-nama Allah seperti El, Eloah, Elohim, ternyata nama-nama itu selain dipakai untuk nama Allah yang sejati, juga dipakai untuk nama yang bukan sungguh-sungguh Allah. Berhala-berhala, ya, atau manusia-manusia tertentu seperti hakim-hakim, mereka bisa disebut dengan istilah El, Eloah, atau Elohim. Tapi tidak dengan Yahweh ini. Ya. Dengan kata lain kita bisa mengatakan bahwa Yahweh adalah nama Allah yang sesungguhnya. Dan yang menarik untuk diperhatikan ini adalah bahwa nama Yahweh ini muncul di dalam ayat 15 seperti saya katakan tadi untuk menjawab pertanyaan Musa ketika Allah menjawab, "Aku adalah aku." Aku adalah aku di ayat 14, lalu ayat 15 muncul Yod-He-Waw-He. Ya. Nah, menarik bahwa aku adalah aku. Ehyeh Asher Ehyeh. Dari Ehyeh Asher Ehyeh lalu menjadi Yahweh. Bagaimana hubungan antara Ehyeh Asher Ehyeh dengan Yod-He-Waw-He? Nah, ini tentu panjang untuk dibicarakan, tapi sejumlah ahli berpendapat bahwa bentuk konsonan dari Yod-He-Waw-He itu merupakan bentuk ketiga dari kata hawah yang berarti menjadi atau ada. Kata hawah ini merupakan akar kata dari Ehyeh dalam ungkapan Ehyeh Asher Ehyeh. Dengan demikian ada hubungan antara Ehyeh Asher Ehyeh dengan Yod-He-Waw-He. Karena keduanya memiliki akar kata yang sama, yakni hawah. Nah, dalam pandangan ini Ehyeh Asher Ehyeh itu bisa dianggap sebagai bentuk verbal dari Yod-He-Waw-He. Nah, soal pelafalan tetragrammaton dari Yod-He-Waw-He, kenapa bisa menjadi Yahweh atau Yehua atau sebutan lain Yehova, itu memang menjadi kesulitan tersendiri
dan perlu dibahas tersendiri karena penyebutan ini hilang dalam sejarah karena satu anggapan tentang sakralitas dari nama Yod-He-Waw-He ini, sehingga mereka memberikan nama pengganti Adonai untuk penyebutan Yod-He-Waw-He ini. Nah, apa artinya Yahweh itu ya? Nah, sebelum kita membahas arti nama Yahweh ini, pertama-tama perlu diketahui bahwa kata Ehyeh dalam ungkapan Ehyeh Asher Ehyeh, Keluaran 3 ayat 14 tadi, itu sebenarnya merupakan satu kata kerja dalam bentuk future tense. Sehingga terjemahannya secara harfiah bukanlah aku adalah aku, melainkan I will be that I will be. Aku akan jadi yang aku akan jadi. Mestinya demikian. Hanya memang dalam kitab suci Indonesia diterjemahkan aku adalah aku. Juga banyak kitab suci bahasa Inggris menerjemahkan dengan bukan dengan bentuk future tense, tapi menggunakan present tense. Misalnya versi King James, Authorized Version, Revised Standard Version, New International Version, New American Standard Bible, semua menerjemahkan I am who, atau that I am. Nah, tapi sebenarnya tidak terlalu soal ketika penerjemahan Ehyeh Asher Ehyeh dalam future tense diterjemahkan dalam bentuk present. John Calvin itu mengatakan bahwa kata kerjanya dalam bahasa Ibrani adalah dalam bentuk yang akan datang. Aku akan jadi yang aku akan jadi. Tetapi itu mempunyai kekuatan yang sama seperti bentuk presentnya, kecuali bahwa itu menunjukkan jangka waktu yang terus-menerus atau kekal. Maka dengan demikian sebenarnya yang terpenting dalam nama ini adalah pernyataan sifat dari penyandang nama itu. Seperti kata Elikot. Umumnya diasumsikan bahwa ini diberikan kepada Musa sebagai nama lengkap Tuhan. Namun mungkin ini justru merupakan pernyataan tentang sifatnya yang dalam dan misterius. Aku adalah yang aku adalah. Sifatku yaitu tidak dapat dinyatakan dengan kata-kata, tidak dapat dikonsepsikan dengan pemikiran manusia. Aku ada dalam cara yang menyeratkan seluruh sifatku yang tak terpahami dalam keberadaanku. Aku ada. Seperti hal lainnya, tidak ada dengan keharusan, kekekalan, dan realitas. Jika aku harus memberikan nama diriku yang mencerminkan sifatku, sejauh bahasa dapat, biarkanlah aku dipanggil aku adalah. Jadi sebenarnya di balik nama Yahweh itu sebenarnya adalah sebuah pernyataan tentang sifat dari pemilik atau penyandang nama. Nah, kalau begitu apa artinya Yahweh ini? Nah, Louis Berkhof bilang artinya dijelaskan dalam Keluaran 3:14. Aku adalah aku atau aku akan jadi apa yang aku akan jadi. Ditafsirkan demikian, nama ini menunjuk pada ketidakberubahan dari Allah. Tapi bukan ketidakberubahan dalam hakikatnya yang disoroti, tapi ketidakberubahan dalam hubungannya dengan umatnya. Juga ada pandangan dari Hoeksma, tapi saya lewati ini. Nah, Matthew Paul itu menggambarkan makna yang terkandung dalam ayat ini dengan mengacu pada 3 hal. Pertama, soal kenyataan keberadaannya. Itu kontras dengan berhala yang sebenarnya tidak ada. Segala ilah yang hanya ada dalam hayalan dan pikiran manusia. Kedua, itu merujuk pada kekekalan dan ketidakberubahan. Ya. Sementara semua makhluk yang lain pernah ada satu titik atau satu masa di mana mereka tidak ada. Mereka punya permulaan. Sedangkan nama ini, jika ia berkehendak, dia tidak berkehendak, maka semua tidak ada atau tidak ada lagi. Semua keberadaan itu berasal dari dirinya sebagai Sang Maha Ada. Ya. Hanya dia yang tidak membutuhkan pengada di dalam keberadaannya. Dan yang ketiga, itu bicara soal kekonstanan dan kepastian naturnya dan kehendak firman-Nya. Artinya, aku tetap sama seperti sebelumnya. Aku yang sama yang membuat janji kepada Abraham, Ishak, Yakub, dan sekarang datang untuk menepatinya.
yang karena aku bisa melakukan apa yang aku kehendaki, maka aku akan melakukan apa yang aku katakan. Jadi nama Yod-He Waw-He, I am who I am, atau I will be that I will be, ini menunjuk pada ketidakberubahan Allah dalam hubungan dengan umatnya, dan menunjukkan pada Allah yang independen, yang tidak bergantung pada siapapun atau apapun di luar dirinya, baik dalam keberadaannya maupun keberlangsungan keberadaannya. Ya, maka ini jelas menunjukkan pada kekekalan Allah. Dengan arti seperti ini, maka sebenarnya nama Yahweh itu harus merujuk pada nama dan sifat dari Allah yang sejati, Allah yang sungguh-sungguh, bukan Allah palsu, Allah yang tertinggi, bukan Allah number 2. Allah dalam pengertian yang mutlak, yang setinggi-tingginya. Itu kandungan dari nama itu. Ya. Selanjutnya nama Yesus. Nah, saya kira saya tidak akan lama di sini. Asal-usul dari nama Yesus itu dalam bahasa Ibrani. Ya. Nama Yesus, terjemahan yang digunakan dari bahasa Ibrani Yeshua atau Yehosua. Ya, dan Yeshua berarti Yahweh menyelamatkan atau Yahweh adalah keselamatan. Ya, itulah sebabnya di dalam beberapa teks Perjanjian Baru ketika nama Yosua dimunculkan, ya seperti di dalam Kisah 7 ayat 45 nama Yosua. Tapi kalau kita lihat dalam teks aslinya, dia menggunakan Yesus. Yesus. Begitu juga di Ibrani 4 ayat 8, Yosua. Tapi ternyata teks Yunaninya justru adalah Yesus. Sehingga Yesus itu ya mempunyai kaitan dengan Yosua yang ada hubungannya dengan Yahweh. Nah, apa arti namanya? Nah, ini bisa dilihat dalam Matius 1. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Nah, sekarang saya mau masuk soal ini. Nah, kalau kita lihat arti nama dari Yahweh yang sudah saya jelaskan, begitu juga arti nama dari Yesus yang mengandung nama Yahweh. Yahweh adalah keselamatan atau Yahweh menyelamatkan. Maka mungkin kita segera berpikir bahwa Yesus pasti adalah Yahweh. Hanya saja dugaan itu mungkin terlalu cepat. Karena ada banyak nama Ibrani yang mengandung nama Yahweh di dalamnya, tapi itu tidak berarti bahwa si penyandang nama itu adalah Yahweh. Misalnya nama Nehemia, yang sebenarnya berasal dari dua kata. Yahweh, Nehemiah, itu kependekan dari Yahweh, dan Naham, yang berarti melindungi atau memelihara. Jadi Nehemia artinya pemeliharaan Yahweh, atau Yahweh memelihara. Itu arti nama Nehemia. Tapi itu tidak lantas menyebabkan orang yang bernama Nehemia itu adalah Yahweh. Karena itu kalau nama Yesus itu mengandung makna Yahweh menyelamatkan, itu tidak otomatis dapat dijadikan sebagai dasar bahwa Yesus adalah Yahweh dari arti nama itu. Jikalau dia berdiri sendiri. Karena itu kita membutuhkan dasar yang lain untuk melihat ya dasar dari keyahwehan Yesus itu. Nah, di sini saya ingin menjelaskan beberapa hal. Pertama, kalau kita melihat pada kitab suci, maka kitab suci secara jelas menunjukkan Yesus Yahweh. Yeremia pasal 23 ayat 5 dan 6. Sesungguhnya waktu akan datang, demikian firman Tuhan. Tuhan di situ Tuhan besar dari tetragramaton Yahweh. Bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Dia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Inilah nama yang diberikan orang kepadanya, Yahweh keadilan kita. Nah, pertama-tama kita ketahui bahwa ini sebenarnya merupakan nubuat tentang Mesias. Bahwa ini nubuat tentang Mesias itu ada istilah tunas adil bagi Daud. Ya, ini ya. Aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Dan tunas adil bagi Daud ini memang adalah gelar untuk Mesias. Di dalam Yesaya 4 ayat 2. Pada waktu itu tunas yang ditumbuhkan Yahweh
Kalau dibaca selanjutnya, itu bicara soal Mesias. Yesaya 53. Ya, ia tumbuh di hadapan Yahweh dan sebagai tunas dari tanah yang kering. Konteksnya itu Mesias. Sakaria 3 ayat 8. Hambaku yaitu sang tunas. Itu Mesias. Dan dalam perjanjian baru kita bisa lihat singa dari Yehuda yaitu tunas Daud. Singa dari Yehuda itu juga gelar bagi Yesus, sehingga dihubungkan dengan tunas Daud itu pasti Yesus. Ya. Dan di Wahyu 22 ayat 16, aku adalah tunas yaitu keturunan Daud. Aku Yesus di bagian awal. Berarti Yesus itu memang adalah sang tunas. Nah, kalau Yesus itu adalah sang tunas, yang dibicarakan dan menariknya namanya diberikan adalah Yahweh keadilan. Ya. Maka dari sini seharusnya menjadi dasar yang sangat kuat bahwa itulah namanya. Nama dari sang tunas itu adalah Yahweh. Kita juga bisa melihat ini. Mohon maaf ya, saya lebih cepat supaya waktunya cukup ya. Bahwa keyahwehan Yesus juga bisa terlihat secara menyolok dari pelayanan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis datang untuk mempersiapkan jalan. Tapi jalan untuk siapa? Ya, di Maliaki 3. Aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Yahweh semesta alam. Perhatikan bahwa yang berbicara di sini adalah Yahweh. Utusannya itu pasti Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan bagi Yahweh. Maliaki 4. Sesungguhnya aku ini ditunjukkan di bawah. Itu adalah Yahweh. Ya, lalu maka dia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anaknya, dan supaya jangan aku ini Yahweh. Jadi aku itu menuju pada Yahweh yang dimaksudkan dengan ya, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu. Nabi Elia itu pasti adalah Yohanes Pembaptis, karena Yesus berkata dalam Matius 11, dialah Elia yang akan datang. Ini bukan berarti Yohanes Pembaptis reinkarnasi dari Elia, bukan. Tapi dia mirip dengan Elia dalam roh. Dia berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Yohanes Pembaptis akan datang menjelang hari Yahweh. Nah, lalu Yesaya 40 ayat 3. Ada suara berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Yahweh. Jelas bahwa ayat ini berbicara Yohanes Pembaptis. Dikatakan dia persiapkan jalan, luruskan jalan untuk Yahweh. Jadi beberapa ayat perjanjian lama ini terlihat bahwa Yohanes Pembaptis memang adalah pendahulu dari Yahweh. Dan nanti di perjanjian baru kita bisa lihat Matius 3, ya, Lukas 1, Yohanes pasal 3, semuanya dengan jelas berbicara bahwa Yohanes Pembaptis itu mempersiapkan jalan untuk Yesus. Kalau beberapa ayat perjanjian lama ini yang menunjukkan Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan bagi Yahweh, sedangkan beberapa ayat perjanjian baru menunjukkan bahwa Yohanes Pembaptis persiapkan jalan bagi Yesus, maka kesimpulannya tidak bisa tidak, Yesus itu adalah Yahweh. Ketiga, ayat-ayat yang berbicara atau bernubuat tentang Yahweh itu digenapi dalam diri Yesus. Kita melihat ayat-ayat perjanjian lama. Engkau telah naik ke tempat tinggi. Engkau membawa tawanan-tawanan. Ya. Menerima persembahan-persembahan dan seterusnya. Bahkan dari pemberontak-pemberontak untuk diam di sana. Ya. Yahweh. Tuhan Allah. Yah Elohim. Di mana Yah itu kependekan dari Yahweh. Nah, jadi ayat ini jelas bicara soal Yahweh. Tapi sekarang kalau kita melihat dalam Efesus, saudara ingat bunyinya seperti ini. Dibandingkan dengan sini. Itulah sebabnya kata nats. Itu pasti merujuk kepada Mazmur 68 tadi. Tatkala ia naik ke tempat tinggi, dia membawa tawanan-tawanan. Dia memberikan pemberian-pemberian pada manusia. Bukankah ia telah naik dan seterusnya? Saudara, jelas
ayat ini dikutip dari Mazmur dan dikenakan kepada Yesus, dia telah naik. Maka Efesus 4 ayat 8-9 yang mengutip Mazmur 68 itu menerapkannya kepada Yesus. Padahal di dalam ayat aslinya Mazmur itu adalah Yah Elohim, Yahweh Elohim. Oke, kita survei yang lain lagi. Dalam Mazmur 102, aku berkata, ya Allahku, jangan mengambil aku pada pertengahan umurku. Tahun-tahunmu tetap turun-temurun. Dahulu sudah kau letakkan dasar bumi. Saudara perhatikan ayat 26 ini ya. Dahulu sudah kau letakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semua itu akan binasa, tapi engkau tetap ada. Semua menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah engkau mengubah mereka. Mereka berubah, tapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Saudara, ini jelas kata-kata yang diucapkan oleh pemazmur ini. Itu ucapan kepada Yahweh. Dari mana kita tahu? Dari konteksnya. Ini Mazmur 102 ayat 25. Kalau kita mundur ke awal, kita akan ketemu ayat 2. Yahweh, dengarlah doaku. Ayat 13, tetapi engkau ya Yahweh. Jadi memang berarti Mazmur 102 itu bicara, yang ayat 25-28 tadi, itu bicara soal Yahweh. Yahweh lah yang menciptakan, yang meletakkan dasar bumi, yang membuat langit. Langit itu buatan tangan Yahweh. Semua itu akan binasa, ciptaan ciptaan, tapi Yahweh tetap ada. Semua jadi usang. Tapi Yahweh tetap sama, tahun-tahunnya tidak berkesudahan. Yang menarik adalah penulis surat Ibrani ketika berbicara, Ibrani 1, tetapi tentang anak. Mestinya terjemahannya bukan tentang anak, unto the son, tetapi kepada anak. Anak ini pasti Yesus. Tahtamu ya Allah tetap utuh seterusnya dan selamanya. Tongkat kerajaanmu, tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan, membenci kefasikan. Sebab itu Allah Allahmu mengurapi engkau. Lalu perhatikan ayat 10. Dan pada mulanya ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Semua akan binasa tetapi engkau tetap ada. Semua menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah engkau gulungkan mereka. Seperti persalinan mereka diubah. Tetapi engkau tetap sama. Tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Ini apa? Ini kepada anak. Berarti ayat yang di Mazmur itu adalah ayat yang berkenaan dengan Yahweh. Itu ternyata diterapkan kepada Yesus, dan siapa yang menerapkannya? Ayat 8. Tetapi kepada anak, dia berkata, sang Bapa berkata. Bapa sendiri mengatakan itu. Maka Albert Barnes mengatakan dalam Mazmur itu tidak ada keraguan bahwa Yahweh lah yang dimaksudkan. Karena nama Yahweh digunakan dalam ayat 2 ayat 13, dan karena ia disebut sebagai sang pencipta segala sesuatu dan sebagai tidak berubah. Tidak seorang pun yang membaca Mazmur ini bisa meragukan bahwa itu menunjuk pada Allah, Yahweh. Dan jika sang rasul, maksudnya penulis surat Ibrani, bermaksud untuk menerapkannya kepada Tuhan Yesus, itu membuktikan secara paling meyakinkan bahwa dia adalah ilahi, atau dia adalah Allah. Yesaya 6. Dalam tahun matinya Raja Usia, aku melihat Tuhan. Jadi Yesaya melihat Tuhan. Lalu di ayat 3. Dan mereka berseru seorang kepada lain, kudus, kudus, kuduslah Yahweh. Nanti di ayat yang kelima, mataku telah melihat sang Raja, yakni Yahweh semesta alam. Terus nanti di bagian akhir, saudara lihat bunyinya ya. Buatlah hati bangsa ini keras. Buatlah telinganya berat mendengar. Buatlah matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya, mendengar dengan telinganya, mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Jadi jelas bahwa Yesaya melihat Yahweh sendiri. Dan Yahweh lalu mengucapkan kata-kata di ayat 10 ini. Nah, kalau kita melihat ke perjanjian baru, Yohanes 12, ini tentang Yesus. Meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Supaya genap firman yang disampaikan Nabi Yesaya, pasti tadi, ayat yang Yesaya 6 tadi.
Nah, saudara lihat kalimatnya sama. Dia telah membutakan mata dan menundukkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menganggap dengan hati, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Ya, Yohanes 12 itu jelas mengutip Yesaya 6 ayat 10. Jadi kedua ayat itu jelas sangat dekat hubungannya. Tapi kalau dalam Yesaya 6, Yesaya melihat Yahweh, maka dalam Yohanes 12 ayat 1 dikatakan bahwa Yesaya telah melihat kemuliaannya. Ya, Yesaya telah melihat kemuliaannya. Ayat 41. Hal itu dikatakan oleh Yesaya karena dia telah melihat kemuliaannya. Dan kalau kita melihat Yohanes 12 ayat 42, jelas yang dimaksudkan dengan nya, namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, itu menunjuk pada Yesus. Maka jelas, Yesus adalah Adonai atau Yahweh itu sendiri. Ya. Saya masih punya waktu berapa menit? Moderator? Ya, waktunya Pak tinggal 5 menit lagi, Pak. Wow. Ya. Oke, saya akan meloncat ke beberapa poin penting. Oke, jabatan-jabatan atau gelar-gelar sebutan untuk Yahweh dalam perjanjian lama ternyata dipakai oleh Yesus. Yahweh adalah hakim yang mengadili. Itu adalah gelar buat Yahweh. Ya, tapi ternyata dipakai oleh Yesus. Nanti ayatnya akan saya tunjukkan. Yahweh adalah gembala umatnya dan itu dipakai oleh Yesus. Selanjutnya adalah Yahweh adalah Raja Israel, tapi dipakai oleh Yesus. Yahweh adalah terang, tapi dipakai oleh Yesus. Lalu Yahweh adalah juru selamat dan dipakai oleh Yesus. Nah, sekarang di waktu yang tersisa ini saya ingin membahas soal aku adalah. Ya, nanti materi lengkap akan diberikan supaya tidak buang waktu. Nah, kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes, kita akan menemukan ada dua kelompok I am, aku adalah. Kelompok yang pertama itu adalah Yesus menyebut I am, aku adalah, tapi dihubungkan atau diikuti dengan sebuah penggambaran tentang Yesus. Ya, misalnya, akulah roti hidup. Mestinya aku adalah roti hidup. I am the light of the world. Aku adalah terang dunia. Aku adalah diikuti dengan terang dunia. Akulah pintu, diikuti oleh pintu. Akulah gembala yang baik. Ada gembala yang baik yang mengikutinya. Aku adalah kebangkitan dan hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Aku adalah pokok anggur. Tetapi di dalam kelompok yang selanjutnya itu adalah penggunaan I am. Aku adalah. Tapi tidak diikuti oleh penggambaran apapun. Ya. Misalnya di dalam Yohanes 8, akulah dia. Itu mestinya terjemahan ini adalah ego eimi. Ya. Akulah dia, aku telah ada, akulah dia. Nah, saya mau langsung ke ini. Hubungan ayat-ayat yang menggunakan ego eimi. Ini dengan Keluaran 3. Ayat 14 yang sudah kita lihat tadi ada aku adalah aku. Nah, di dalam Keluaran 3 ayat 14, ini kata akulah aku telah mengutus aku padamu. Ini mungkin agak rancu terjemahan dari LAI ini. Dalam NIV dia bilang, I am has sent me to you. Aku adalah telah mengutus aku kepadamu. Bukan akulah aku, tapi aku adalah telah mengutus aku kepadamu. Nah, kata I am has sent me to you, itu kependekan dari I am who I am. Yang dipakai di dalam ya Ehye Asyar Ehye itu ya. Nah, lalu dalam Keluaran 3 ayat 15 dikatakan bahwa Allah atau Yahweh disebutkan setelah Ehye Asyar Ehye tadi. Jadi ada hubungan erat antara I am atau I am who I am dengan nama Yahweh. Seperti kata
Albert Barnes. Ini sesuai dengan tepat dengan ayat sebelumnya, aku adalah, dan Yahweh itu memiliki arti yang sama. Nah, karena itulah maka dalam Septuaginta ketika menerjemahkan kata Ehyeh yang pertama, karena ada Ehyeh, Asyir Ehyeh, berarti 2 kali Ehyeh muncul. Untuk yang pertama itu diterjemahkan ego eimi hoon. Nah, saudara-saudara, ego eimi, aku adalah, tanpa diikuti dengan penggambaran selanjutnya, itu dipercaya sebagai ungkapan yang setara dengan Yahweh, yang menerjemahkan Ehyeh tadi dalam bahasa Ibrani. Nah, butuh cukup banyak waktu untuk menjelaskan soal ayat-ayat itu yang tanpa penggambaran selanjutnya. Tapi saya hanya mau bahas satu saja. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Nah, kata-kata aku telah ada ini terjemahannya juga tidak terlalu tepat. Before Abraham was, I am. Sebelum Abraham ada, aku ada. Atau versi New American Standard Bible, before Abraham was born, I am. Aku ada. Bukan aku telah ada. Nah, kata-katanya bentuk present. I am. Itu bentuk present. Ini rasanya aneh atau tidak masuk akal karena pada waktu membicarakan Abraham yang hidup di masa lampau, itu digunakan bentuk past tense. Tapi pada waktu membicarakan Yesus yang sudah ada sebelum Abraham ada, kok bisa pergunakan present tense? Ini sebuah keanehan. Sama dengan keanehan yang muncul di dalam Kolose 1 ayat 17. Dia, Yesus, ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. He is before all things. Nah, kalau he is before all things, to be is, itu bentuknya present. Mestinya kalau dia sudah ada lebih dulu, mestinya dia past. Tapi ini bukan hal yang aneh, karena yang kita bicarakan ini adalah Allah. Dan karena itu melampaui pikiran kita. Dan terjemahan yang aneh ini justru sesuai dengan bahasa aslinya, yaitu eimi, ego eimi. Eimi adalah bentuk present, bukan en yang adalah bentuk lampau. Jadi kata-kata yang diterjemahkan aku telah ada di dalam Yohanes 8, bahasa Yunaninya ego eimi, yang ada dalam bentuk present. Karena itu tidak bisa diterjemahkan aku telah ada, tapi aku ada. Nah, di sini saudara, Yesus dibandingkan dengan Abraham. Menariknya, untuk Abraham dipergunakan kata Yunani genestai. Ya. Maaf Pak, waktunya tinggal 2 menit lagi ya Pak. Oke. Abraham genestai, tapi aku Yesus itu eimi. Ya. Nah, maka di sini ya saya langsung melihat bahwa di sini ketika Robert Bowman bilang kontras ini dibuat untuk menggunakan genestai untuk Abraham, tapi eimi untuk Kristus. Nah, lalu dia katakan bahwa itu genestai menunjuk pada suatu waktu sebelum waktu yang ditunjukkan oleh genestai. Tapi eimi itu menunjukkan keberadaan biasa yang merupakan suatu bentuk yang terus-menerus dari kata to be. Sehingga kesimpulannya itu adalah bahwa eimi itu menunjukkan kekekalan, bukan sekedar waktu yang lebih dahulu. Maka ketika dikatakan ego eimi, itu menunjuk pada kekekalan. Lalu kalau kita menghubungkan ini dengan Mazmur 90. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, Septuaginta menerjemahkannya menjadi genetenai. Tapi dikontraskan dengan Yahweh. Engkaulah Allah dalam Septuaginta. Sue, you are, engkau adalah. Nah, genetai dalam Yohanes 8, genestai dalam Yohanes 8 ayat 58 dan kata genetai dalam Mazmur 90 itu mempunyai kata dasar yang sama, yaitu ginomai. Bedanya genestai aktif, genetai pasif. Nah, maka kata-kata aku ada atau aku adalah dalam Yohanes 8 ayat 58, ego eimi, I am. Sedangkan engkaulah dan engkau adalah di Mazmur 90 itu sue. Terlihat itu ada paralel. Ya. Nah, tapi perbedaan ini tidak mempengaruhi
Maka maksudnya adalah Mazmur 90 ayat 2 dimaksudkan menunjukkan kekekalan dari Yahweh. Maka itu sama dengan ego eimi yang Yesus ucapkan di Yohanes 8 ayat 58, itu menunjukkan kekekalan dari Yesus. Nah, karena itulah maka ya waktu tidak cukup, saya harus menyimpulkan di sini bahwa sesungguhnya dari situ kita boleh katakan bahwa Yesus itu adalah Yahweh sendiri. Dia bukan orang yang kesusupan Yahweh. Dia bukan orang yang kemasukan Yahweh. Dia bukan sekedar wadah dari Yahweh. Tapi dia adalah Yahweh sendiri. Karena itu semua ajaran yang muncul belakangan yang menyebut Yesus hanyalah petugas keselamatan, Yesus hanyalah pemantul terang, Yesus hanyalah petugas pengembalaan dari Yahweh, sementara dia sendiri bukan Yahweh, itu harus dianggap sebagai ajaran yang menyimpang dari Alkitab